Di rangkaian CAD Rich Piece Series ini kita akan mengenal nama-nama tools, penggunaan design toolbar, penggunaan pattern toolbar, dan penggunaan grading toolbar. Di episode kali ini kita akan secara khusus mengenal nama-nama tools. Saksikan terus ya, jangan lupa like, comment, subscribe supaya kita bisa bermanfaat lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan atau pemanfaatan tools yang ada pada Rich Piece DGS System. Untuk yang pertama, nih, File, Edit, Pattern, Size, View, Option, dan About ini termasuk ke dalam menu bar. Selanjutnya, untuk icon yang ada pada bagian pojok kiri, ini secara vertikal ke bawah, ini adalah termasuk dari desain toolbar. Untuk masing-masing fungsinya nanti akan saya praktekkan satu persatu, khususnya untuk tools yang sering kita gunakan untuk pembuatan pattern. Sebelahnya selanjutnya yang di sini ya, tools yang posisinya vertikal juga. Di sini ada select pattern, kemudian ada sew line dan lain sebagainya. Ini termasuk ke dalam toolbar pattern atau yang disebut dengan pattern toolbar. Kemudian untuk tools yang ada pada deretan pojok kanan di sebelah sini, ini adalah tools yang digunakan untuk membuat grading pola atau memperbesar dan memperkecil pola sesuai dengan ukuran ya. Di sini kita sebut sebagai grading toolbar. Selanjutnya di sebelah grading toolbar di sini ada satu jenis pola yang tadi sudah sempat saya buat di sini. Nah, ini namanya adalah pattern list box. Jadi pattern list box fungsinya adalah untuk menampilkan pola-pola yang sudah kita buat pada work area. Oke, langsung saja kita praktekkan cara-cara penggunaan toolbar yang ada pada Rich Piece DGS System. Baik, untuk yang pertama kita fokus ke toolbar yang kita sebut sebagai design toolbar ya. Di sini design toolbar ada modify atau bisa kita tekan A pada keyboard untuk cara cepatnya. Kemudian di bawahnya ini ada intelligent pen atau pena pintar ya. Ya, kita bisa tekan F pada keyboard. Kemudian di bawahnya ini ada rectangle. Rectangle ini fungsinya untuk membuat bidang persegi atau persegi panjang. Nanti kita akan praktekkan, kita review dulu namanya satu persatu. Kemudian di bawahnya ada arc corner ya, untuk membentuk lengkung pada suatu sudut. Misalnya kalau di bagian pola itu yang berbentuk lengkung dari bentuk sudut itu seperti manset, kemudian ada bagian tengah muka jas ya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada angel line. Di bawahnya lagi ada divider atau pembagi ya, pembagi garis. Nanti akan kita praktekkan contohnya. Di bawahnya lagi ada compasses atau bisa kita tekan C pada keyboard. Kemudian di bawahnya lagi ada sniff curve, memotong kurva ya. Selanjutnya di sini ada tool eraser ya, fungsinya untuk menghapus garis pola yang masih berbentuk desain. Kemudian di sini ada string dart, yaitu fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil suatu dart atau kupnat. Kemudian di bawahnya ini ada transfer dart. Dart itu kupnat ya. Transfer dart ini fungsinya untuk memindahkan kupnat dari satu bagian badan ke bagian badan yang lainnya. Misalnya dari bahu dipindah ke sisi atau sisi dipindah ke tengah muka dan sejenisnya. Di bawahnya lagi ada desain toolbar yang namanya pleat. Fungsinya ini untuk membuat pola lipitan
pada garis yang kita buat. Kemudian di bawahnya lagi ada cut apart. Cut apart di sini fungsinya untuk mengembangkan bidang yang sudah kita bentuk. Misalnya dari bentuk persegi nanti bisa kita kembangkan menjadi bentuk yang setengah lingkaran seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada icon flaunching namanya. Flaunching ini fungsinya untuk membuat pola bentuk flounce atau lingkaran penuh seperti obat nyamuk seperti itu. Nanti ketika flounce itu kita buat sesuai dengan jari-jarinya, itu akan otomatis komputer akan membaca pola sesuai ukuran flaunching yang kita buat. Selanjutnya ada compare length atau membandingkan ukuran garis satu dengan garis yang lainnya. Di bawahnya lagi ada rotate ya, untuk merotasi pola. Kemudian di bawahnya lagi ada perfect atau tekan B pada keyboard. Ini akan sering kita gunakan nanti ketika akan menjiplak pola. Jadi fungsinya perfect itu untuk menjiplak garis desain pola menjadi pola jadi. Kemudian di bawahnya lagi ada set curve color and type ya, ini untuk merubah warna garis. Ada lagi pick lip dan yang terakhir tag untuk membuat teks. Itu tadi adalah macam-macam dari toolbar yang termasuk ke dalam desain toolbar. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam toolbar yang termasuk ke dalam pattern toolbar. Di sini ada apa saja? Yang pertama ada select pattern control point, ada show line, ya, kemudian ada add seam, kemudian ada make interlining, ada notes, tanda pola ya, kemudian ada buttonhole. Di sini nanti fungsinya untuk membuat tanda dari lubang kancing. Kemudian ada drill, ini fungsinya untuk menandai letak kancing. Kalau yang atas lubang kancing, kalau yang bawah ini letak kancing. Kemudian ada pleat. Pleat ini fungsinya untuk membuat lipit pada pola. Selanjutnya ada dart. Di sini dart dibagi menjadi dua. Yang pertama ada V-dart dan ada Fastigate dart. Untuk penggunaannya nanti kita akan praktekkan agar kita tahu perbedaannya. Selanjutnya ada compare patchwork, ada green line atau arah serat, ada icon pattern rotate, kemudian ada pattern flip. Selanjutnya ada horizontal atau vertical adjust, ini untuk menyesuaikan garis ke arah vertikal dan horizontal. Selanjutnya ada ray smooth curve, ini untuk memperhalus bentuk kurva. Kemudian ada change border to axis curve, ini masih jarang kita gunakan ya. Selanjutnya ada divide pattern. Divide pattern itu untuk membagi pola menjadi beberapa bagian. Selanjutnya ada pattern join, ini untuk menggabungkan bagian pola yang sudah terpotong ataupun yang belum terpotong. Selanjutnya ada icon pattern toolbar yang kita sebut pattern symmetry ya. Pattern symmetry ini fungsinya untuk mensimetrikan pola yang biasanya kita membuat pola bagian kiri agar simetri ke bagian kanan. Kita cukup mengklik pattern simetri sehingga bagian kanan dan kiri itu bentuknya bisa sama atau mirror seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk pattern toolbar ini ada shrink ya, fungsinya untuk mengetahui besar kerutan dari pola yang kita buat. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan
baca dulu untuk toolbar, yaitu icon-icon yang mendatar di bawah menu bar ini ya. Ada new ini untuk membuat file baru atau lembar kerja baru. Kemudian di sebelahnya ada icon open, ini fungsinya untuk membuka file yang telah kita simpan. Kemudian ada icon save untuk menyimpan file. Di sebelahnya ada input pattern. Ini beberapa jarang kita gunakan karena contoh seperti input pattern ini kita gunakan ketika ada hardware lain yang kita sambungkan ke komputer, yaitu digitizer. Kalau tidak ada digitizer, berarti input pattern ini tidak bisa kita gunakan. Termasuk juga kamera input pattern dan plotter atau plot di sini memerlukan hardware yang harus kita sambungkan ke komputer. Selanjutnya ini ada icon undo, juga icon redo. Untuk icon undo ini untuk memundurkan satu langkah dari step yang kita lakukan. Untuk icon redo ini memajukan satu langkah yang sudah kita praktekkan. Selanjutnya icon yang sering kita gunakan pada pada toolbar ini ada display or hide design line. Ini fungsinya untuk menyembunyikan atau menampilkan garis-garis pola yang kita buat pada work area. Sedangkan untuk view pattern ya, ini icon gambar pola lengan warna hijau, ada arah seratnya yang namanya view pattern. Ini fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan pola yang sudah jadi dalam work area. Kemudian ada hang up pattern, hang up select pattern. Di sini untuk menarik pola yang ada pada work area ke pattern list box ya, di sini. Pattern list box itu di sini. Oke. Kemudian selanjutnya ada grade table. Ini fungsinya untuk mengatur angka grading yang kita kerjakan pada suatu pola. Misalnya kita mau mengubah ukuran dari grading size S ke M atau M ke L atau L ke XL dan seterusnya. Itu kita menggunakan icon grade table.